Baik, sebelum kita baca pertanyaan yang masuk teman-teman sekalian, saya ingin memberikan pembukaan dulu atau muqaddimah. Pelanggaran kalau terjadi pada diri seseorang itu akan menyesakkan dada, membuat hidup ini penuh dengan keprihatinan, kekhawatiran. Dada terasa sempit, walaupun rumah itu luas, walaupun bumi ini luas. Bagi pelaku pelanggaran atau maksiat sempit sekali. Mobil yang mewah bisa berubah menjadi sesuatu kendaraan yang membuat sumpek. Rumah yang luas juga sama. Pasangan hidup mungkin yang sudah sempurna secara fisik juga tidak akan bisa mengobati. Kemaksiatan atau pelanggaran itu hanya akan mendatangkan bencana dan kesusahan hidup. Setiap kali ada teriakan yang mungkin menyinggung dosa yang pernah kita lakukan, misalnya pernah membuat manipulasi data di kantor, pernah melakukan perzinahan, pernah mengganggu orang lain, atau membunuh, atau apa saja. Setiap kali kita dengarkan ucapan kata itu, maka kita sendiri merasa seakan-akan kita yang sedang diserang. Itulah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan tentang orang-orang munafik. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Mereka selalu mengira setiap teriakan-teriakan yang sampai ke kuping mereka itu terarah pada mereka, padahal sebenarnya bukan. Begitulah keadaan orang yang bermaksiat. Coba bandingkan dengan orang-orang yang tidak melakukan pelanggaran. Dadanya lapang, hidupnya tenang, pikirannya itu luas. Walaupun dia berada di gubuk yang kecil, walaupun mungkin dia pakai transportasi umum, tapi hidupnya terasa lapang, tenang. Karena tidak ada pelanggaran. Itu fakta lapangan. Jadi selalu saja terasa lapang dada, pikiran cemerlang. Selalu saja hari demi hari terisikan dengan ketaatan. Lisannya mudah berzikir, lisannya mudah untuk berdoa, tangannya digunakan untuk berzikir atau bersedekah, atau menjamah sesuatu yang Allah halalkan. Telinganya mendengar yang baik, matanya melihat yang baik, kemaluannya menyentuh yang dihalalkan, kakinya melangkah pada tempat yang benar. Dan selalu hidupnya plong. Walaupun dia pakai kendaraan umum tadi saya katakan, walaupun rumahnya gubuk, dia akan rasakan kebahagiaan yang luar biasa. Ini fakta lapangan tentang bahayanya orang kalau berbuat dosa. Efeknya sampai semua semewah apapun fasilitas menjadi sempit, dan itu akibat daripada maksiat. Sementara orang kalau melakukan ketaatan, sesederhana apapun fasilitasnya, maka dia akan rasakan kelapangan. Oleh itu teman-teman sekalian, bahasan kita tentang dosa-dosa besar ini jangan hanya sekedar dijadikan sebagai momentum untuk kumpul sama teman-teman. Oh, di Blok M hari Rabu kita kumpul yuk, habis taklim sekaligus kita makan-makan misalnya. Itu nggak salah. Tetapi jangan hanya sekedar seperti itu, sayang sekali. Ada satu pesan penting di mana Allah Azza wa Jalla memudahkan saya sebagai pemateri dan teman-teman sebagai pendengar untuk datang sama-sama. Saya menyusun materinya, antum mendengarkan, dan kita sama-sama tersentuh secara keimanan agar kita berhati-hati. Ada poin penting teman-teman sekalian. Ini setelah sekian tahun pengalaman saya lalui, banyaknya pertanyaan yang masuk dalam pengajian. Ternyata makna firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innallaha syadidul iqab. Allah itu sangat berat siksaannya. Perkataan sebagian ulama apa? Hukuman Allah kalau datang kepada pelaku maksiat akan lebih berat daripada dosa yang dia lakukan. Mungkin sekali saja lisannya berbohong, cukup Allah siksa dia dengan sebulan dia sumpek misalnya. Sebulan ribut rumah tangganya. Sebulan anaknya durhaka. Sebulan mungkin tidak naik prestasinya. Sebulan mungkin dia tidak bisa sholat malam. Sekian banyak hal. Padahal dosa yang dilakukan mungkin bagi dia kecil. Begitu luar biasanya hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan utamanya adalah bukan karena Allah tidak sayang hambanya, tapi agar hamba itu jangan coba-coba dosa itu. Dosa nggak perlu dicoba, pelanggaran nggak perlu dicoba, karena mendatangkan kesempitan dada. Selalu hidup kita tuh penuh dengan prihatinan, selalu sumpek walaupun fasilitasnya bagus. Coba antum melihat realita di lapangan seperti itu. Maka kenapa kita nggak ambil keputusan teman-teman sekalian, itu di tangan kita masing-masing. Mulai sekarang saya hijrah, saya menjadi orang baik. Selesai. Dan kalau hijrah jangan setengah-setengah.
Jadi orang soleh atau soleha sekaligus. Untuk apa setengah-setengah? Kenapa masih hidup ikut di pengajian tapi masih tonton hal yang haram? Kenapa ikut di pengajian tapi masih gosip, masih kupingnya mendengar yang haram? Masih saja membuka antara ibadah dengan ketaatan. Ini akan mengganggu kenikmatan ibadah itu sendiri. Kenapa ada orang tidak maksimal merasakan kenikmatan iman? Karena dia masih membuka keran-keran dosa. Dosa itu ibarat racun. Kalau antum punya segelas susu, tidak usah segelas. Mungkin satu jek besar susu. Misal seliter, 5 liter susu. Kalau ditetesin satu tetes racun, rusak susu itu. Ibaratnya, susu ini amal soleh, satu tetes itu racun, dosa yang antum lakukan kecil. Ini efeknya besar. Kepada kehidupan kita, kepada hubungan kepada Allah, fasilitas yang Allah kasih. Lalu untuk apa dibuka pintunya? Kenapa nggak tinggalkan aja? Tutup kerannya dan sibuk dengan amal soleh. Di situ antum akan rasakan bagaimana kenikmatan iman itu. Itulah yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah pada saat beliau di penjara. Andai saja raja-raja, betulan pada saat itu beliau di penjara, yang memenjarakan kami dan siapapun yang memusuhi ya Islam ini mengetahui bagaimana kenikmatan iman dalam hati, maka mereka akan cemburu dan mereka akan membelah dada kami untuk mengambil kenikmatan tersebut. Karena memang kenikmatannya luar biasa. Poin yang lain, habis ini kita masuk pertanyaan. Teman-teman sekalian, kalau ada yang mengatakan begini, Ustaz, saya sudah lama buat dosa, tapi saya tidak melihat ada hukuman Allah. Mungkin ada orang bilang begitu. Karena bagi dia, hukuman itu mungkin masuk rumah sakit, tabrakan kakinya patah, matanya buta misalnya, kepalanya pecah. Mungkin bagi dia itu baru hukuman. Keliru teman-teman sekalian. Semua hukuman fisik itu adalah sesuatu yang paling kecil dari hukuman Allah. Kenapa? Karena semua hukuman fisik yang datang, sakit, dipukul orang, kepalanya pecah, tangannya patah, itu bisa mendatangkan kesadaran. Oh, saya salah. Nah, dia bisa kembali kepada Allah. Itu hukuman yang paling ringan. Yang paling berat hukuman Allah kalau orang berbuat dosa, dengarkan yang dijelaskan oleh Hasan Basri rahimahullah. Beliau pernah ditanya oleh seseorang berkata begini, wahai imam, Anda selalu bahas tentang dosa dan efeknya. Saya ini bertahun-tahun berbuat dosa, tapi saya tidak pernah rasa hukuman Allah. Orang ini berkata begitu. Kata Hasan Basri, sungguh salah penilaianmu itu. Hukuman Allah sudah sangat besar pada dirimu, cuma kau tidak sadari. Orang itu penasaran. Dia katakan, apa hukuman Allah? Saya tidak rasakan, karena gambaran dia hukuman itu adalah siksaan fisik. Apa kata Hasan Basri rahimahullah? Saya ingin tanya, bukankah selama ini kau bermaksiat, lisanmu tidak pernah berzikir kepada Allah? Orang itu bilang iya. Bukankah tidak pernah kau mengucapkan doa? Iya. Bukankah tidak pernah kau membaca Al-Quran? Benar. Bukankah kau selama ini terharamkan untuk menjawab azan sholat di masjid? Dia bilang iya. Bukankah selama ini kau tertidur tidak pernah sholat malam? Dia bilang iya. Bukankah selama ini kau jadi tidak pernah silaturahim dengan keluargamu? Kau tidak pernah hadiri majelis ilmu? Kau tidak pernah termotivasi bersedekah? Dia mengatakan iya. Kata Hasan Basri, itulah hukuman yang paling berat dari dosamu. Jadi hukuman yang paling berat teman-teman sekalian dalam maksiat itu adalah terharamkannya seseorang berbuat ketaatan. Kalau hanya sekedar hukuman fisik, kita bisa sadar. Kita bisa sadar, oh ini salah nih. Jadi kita akhirnya meninggalkan kan gitu. Tapi kalau dibuat lalai dari ibadah, ini luar biasa. Kita nggak terfikir untuk hadir majelis ilmu begini. Kita nggak terfikir untuk mendengarin pengajian, untuk sedekah, baca Quran, tidak terfikir. Itu hukuman yang paling berat. Jadi kalau Allah Azza wa Jalla masih memberikan kesempatan teman-teman, tergerak hati antum kayak untuk datang ke sini. Saya pun begitu. Tergerak hati saya untuk melangkah kaki ke Blok M datang. Antum pun seperti itu. Untuk mendengarkan pengajian, untuk menyampaikan pengajian. Dengar azan, terdorong untuk sholat di masjid. Lihat orang miskin tersentuh untuk sedekah. Apa saja kebaikan-kebaikan kita terdorong untuk mengerjakannya. Berarti Allah sedang menginginkan kebaikan buat kita. Makanya Ali radhiyallahu anhu mengatakan dalam statement yang menarik berhubungan dengan masalah ini. Kalau Allah memudahkan istighfar dari lisan seorang hamba, maka pastikan Allah menyayangi dan Allah tidak akan menyiksanya. Fir'aun itu, teman-teman sekalian, apa yang kurang dari dia? Fisiknya sempurna, tinggi, putih, gagah, raja, pasukan perangnya nggak pernah kalah. Setengah dunia dari Afrika itu, seluruh Afrika dikuasai sama dia. Di masa itu. Apa yang kurang dari dia gitu? Tapi waktu Allah utus Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam, dia tolak dakwanya.
maka yang Allah jadikan hukuman terberat buat dia, dia nggak bisa terima dakwah ini. Selalu penolakan, berusaha membunuh Musa alaihissalam karena memang Allah ingin mencelakakan dia. Nabi Muhammad SAW selalu mengucapkan, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati manusia, kokohkan hatiku dalam ketaatan kepadamu. Dalam riwayat lain, sarrif qalbi ala ta'atik. Alihkan hatiku kepada ketaatan kepadamu. Sering beliau ucapkan ini. Kata Ummu Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, kenapa anda sering ucapkan doa ini? Siapa anda? Kok kayak orang masih takut hatinya teralihkan dari ketaatan kepada Allah? Apa kata Nabi SAW? Sosok Nabi, manusia yang paling mulia, pemimpin anak Adam. Gitu kan? SAW beliau mengatakan, wahai Aisyah, sesungguhnya hati manusia berada di jari jemari sang pencipta Allah. Allah bolak-balikkan kapan dia mau. Artinya, kapan saya lalai sedikit ini, Allah balik hati saya jadi tidak mau ibadah, habislah ceritanya. Bahkan predikat kenabian bisa ditarik. Apa saja bisa Allah tarik. Oleh karena itu teman-teman sekalian, hati-hati. Dalam poin ini penting sekali. Ya. Setiap dengar ilmu seperti ini teman-teman, masuk, renungi baik-baik dengan pikiran. Renungi dengan hati. Masukkan telinga kanan, masukkan dalam hati. Jadikan sebagai pegangan hidup. Karena kami hanya bisa bicara seperti ini. Gak mungkin setiap hari saya datang ke rumah antum, cek satu persatu jemaah, sudah sholat belum, jangan lakukan maksiat, itu tidak mungkin. Tapi harus kita cerdas dalam memahami masalah seperti ini. Ini poin penting ya dalam pembukaan kita. Oleh karena itu teman-teman, kalau Allah masih berikan kesempatan kita taat kepadanya, berarti itu sebuah nikmat yang luar biasa. Dan ingat, sekali hijrah, sekali jadi orang baik, jangan setengah-setengah. Udah, sisa umur ini dilakukan untuk ketaatan kepada Allah SWT. Sudah selesai masanya dosa, habis. Selesai. Cukup yang lalu-lalu sudah kita lakukan, sekarang tinggalkan. Karena dia hanya mendatangkan bencana. Ingat, dia adalah racun yang menghancurkan kehidupan. Menyempitkan dada seseorang. Buyar fikirannya. Fasilitas itu jadi kecil. Hanya kena dosa itu. Tapi sebaliknya dengan ketaatan kepada Allah. Di rumah gubuk. Fasilitas biasa. Tetap lapang dada. Tetap tenang. Makanan kurang pun tetap bisa kita lalui. Kenikmatan yang luar biasa yang kita bisa rasakan. Nah ini pembukaan dari saya. Fadlan. Kalau ada pertanyaan silakan. Insyaallah. Syukran Ustaz atas nasihat pembukaan Ustaz. Kita masuk ke pertanyaan pertama Ustaz. Di sini ada pertanyaan dari seorang mahasiswi psikologi Ustaz. Jadi pertanyaannya, ketika ia sedang belajar atau menuntut ilmu seperti di kampus, apakah tetap bisa mendapatkan keutamaan dari hadis Allah mudahkan jalan seorang penuntut ilmu menuju ke surga? Apakah hadis ini hanya dikhususkan untuk penuntut ilmu di bidang diniyah saja Ustaz? Tafadhol Ustaz. Ya tentu saja. Semua ilmu yang bermanfaat akan mendapatkan keutamaan menuntut ilmu. Tapi puncak terbaik adalah ilmu agama. Dan perlu difahami, kalau kita bagi kriteria ilmu itu, tingkatannya, maka yang wajib menuntut ilmu agama, selain ilmu agama yang baik-baik saja, ilmu kedokteran, ilmu apa saja, hisab, matematika misalnya, semua itu adalah sunnah. Nah, kalau ilmu agama tidak ada pilihan. Antum dulu di majelis ilmu seperti ini bukan pilihan, wajib. Makanya kata Nabi SAW, talabul ilm faridatun ala kulli muslim, menuntut ilmu faridah, kewajiban bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Puncaknya ilmu agama. Selain ilmu agama, hukumnya sunnah. Tapi tetap mendapatkan keutamaannya. Cuma memang tidak akan selevel dengan ilmu agama. Antum silakan menguasai bidang-bidang yang lain, ilmu-ilmu umum yang penting bermanfaat ya, bukan ilmu yang haram. Seperti sihir misalnya, itu ilmu haram. Ya, teori mencuri, manipulasi, apalah segala macam, maka itu tidak boleh. Selama itu hal-hal yang baik boleh saja, tapi ini tidak menggugurkan kewajiban antum untuk belajar agama. Kita sayangkan sekali kebanyakan orang, misalnya dia menganggap, oh kalau mau menguasai agama itu masuk aja ke fakultas agama. Berarti selain fakultas agama tidak perlu tahu agama. Ini nggak benar. Harusnya dia faham agama. Yang akan ditanya hari kiamat tentang sholat kita, tentang puasa kita, zakat kita. Itu yang akan ditanya. Jadi silakan siang hari sibuk dengan kegiatan, kerja, cari nafkah, spesialis apapun selama bukan haram. Tapi jangan lupa untuk menuntut ilmu agama, karena itu kewajiban. Allahu a'lam. Ya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Masih dari seorang akhwat Ustaz. Yang dulunya akhwat ini tinggal di luar Jakarta Ustaz. Nah dulu selama dia tinggal di luar Jakarta ini, dia selalu mengamalkan ibadah-ibadah sunnah dengan mudah. Bahkan tidak pernah meninggalkan ibadah wajib. Dan beliau ini sangat menikmati ibadah-ibadah tersebut. Namun ketika pindah ke Jakarta, dia merasa futur Ustaz.
bahkan sampai meninggalkan amalan-amalan yang wajib. Nah, pertanyaannya apa yang harus dilakukan Ustadz ketika bertemu dengan kondisi seperti ini Ustadz? Sebenarnya si penanya lebih tahu ya, apa sebab futur. Semua pasti ada sebabnya. Antum semangat ibadah, pasti ada sebabnya. Antum kendor ibadah, pasti ada sebabnya. Tidak mungkin tidak. Ya. Tapi yang jelas, ulama mengatakan iman itu bertambah dengan ketaatan. Berarti kalau kita makin rajin ibadah, berarti kita sedang meningkatkan iman kita. Kalau dia kendor, berarti ada maksiat. Karena dia berkurang dengan kemaksiatan. Nah sekarang si penanya ini muhasabah, introspeksi diri sendiri. Kira-kira dosa apa yang sedang dibuka. Ingat teman-teman, jangan pernah menganggap, oh dosa ini kan cuma dosa kecil. Nggak bisa. Ingat tadi saya bahasakan, firman Allah SWT, Inna Allah syadidul iqam. Allah sangat berat siksaannya. Itu maksudnya adalah bisa saja perbuatan, kalau kita kasih angka, perbuatan dosa ini angkanya cuma 1, hukumannya bisa 100. Bukan 1. Jadi jangan pernah anggap remeh. Makanya kata Nabi SAW, orang mukmin itu kalau melakukan satu perbuatan dosa kecil, maka dia merasa seperti sebuah gunung besar yang akan menimpa dari atas punggungnya. Gitu kan? Beda dengan orang munafik, sebesar apapun dosa yang dia lakukan, dia hanya anggap seperti lalat yang hinggap di hidungnya lalu dia usir seperti ini. Orang mukmin itu khawatir sekali. Para salafus soleh sudah pernah kami jelaskan teman-teman sekalian. Kalau jalan kakinya kesentuh batu saja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini dosa apa nih? Sampai kaki saya kesentuh batu. Lewat di sebuah tempat kecium bau busuk aja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Istighfar kepada Allah. Nabi Daud AS Allah gambarkan dalam Al-Quran. Allah ingin uji. Lagi duduk di singgasananya Allah lempar bangkai. Langsung Nabi Daud AS sujud tidak angkat kepalanya sampai wahyu turun. Mengatakan bahwasanya itu hanya ujian dari Allah SWT. Bukan karena dosa yang dia lakukan. Nabi Sulaiman AS bermain dengan kuda-kuda kerajaannya. Sampai lupa sholat asar dalam hadis Bukhari. Lewat asar. Baru dia ingat belum sholat asar. Langsung disembeli semua kuda itu. Dan dagingnya dibagikan di jalan Allah. Sebagai hukuman. Begitu mereka introspeksi diri. Gitu kan? Jadi memang penting sekali. Jadi saya kembali kepada penanya, perlu. Jadi bukan masalah Jakarta atau di luar Jakartanya. Orang mukmin itu berada dimanapun imannya akan selalu sama. Ya, karena dia tahu bagaimana mengontrol. Kontrol dengan ketaatan, jaga dan jauhi kemaksiatan. Itu kata kuncinya. Kita berada dimanapun akan sama. Mau berada di negara kafir, negara muslim akan sama. Dan tidak usah selalu bersembunyi di bahasa, oh godaannya syaitan berat. Mana godaannya berat? Syaitan bisa keluar jelma di depan mata antum. Ayo saya cekik kalau kau nggak zina misalnya. Atau kita dirantai, dicambuk sama dia. Kan, syaitan cuma bisikin. Itu yang Allah bongkar dalam surah Ibrahim. Iblis akan khutbah nanti di neraka. Dan saya sarankan jangan dengar khutbah itu di sana. Di sini aja dengar dari saya sekarang. Saya sudah sampaikan. Dia sudah katakan, da'autukum fastajabtum li. Fala talumuni walumu anfusakum. Apa kata iblis hari kiamat? Allah sudah kasih bocoran dalam surah Ibrahim. Saya cuma bisikkan kalian. Kalian yang ikuti saya. Jangan salahin saya. Salahin diri kalian sendiri. Begitu kata iblis. Luar biasa jahatnya. Gitu kan? Di hari kiamat dia akan bicara begitu. Dan memang betul dia cuma bisikin. Sekarang tadi waktu antum mau datang Blok M. Saya yakin sekali syaitan pasti bisik. Macet, jauh. Ada saja bisikannya. Tapi pada saat antum lawan, dia mau buat apa? Enggak, saya mau datang, pengajian saya mau hadiri. Enggak bisa buat apa. Tadi kita mau sholat maghrib. Kan bisa saja syaitan ajak supaya tidak sholat atau misalnya menundanya. Tapi enggak, saya uduk, saya mau sholat awal waktu. Kejar saf awal misalnya. Kan syaitan tidak bisa buat apa-apa. Begitu lemahnya dia. Jadi jangan selalu berkedok sembunyi. Wah syaitannya kuat nih. Kuat apa? Sangat lemah. Dan terhina sekali. Begitu antum merasa godaannya, apa kata Allah? Wa imma yanzagannaka minasyaiton nazgum fasta'id billah. Kalau sudah mulai syaitan nazak, nazak itu kayak mulai bisik, mulai ada godaan, antum sudah rasa cenderung kepada mengurangi kadar pahala ibadah atau meninggalkan, apalagi sampai berbuat dosa, pelanggaran. Oh syaitan nih, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Udah Allah datangkan malaikat panah dia tuh, dirajam, gitu kan? Selesai, selamatkan diri antum, gitu kan? Jadi kita kembali lagi, kalau ini saya harap penanya ini kembali kepada sebab, dia pasti tahu sebabnya. Kenapa dia futur? Kenapa dia merasa jauh dari agama? Kenapa di kampungnya atau di kota itu dia rajin ibadah sunnah, sekarang dia tidak? Pasti ada sebabnya. Apakah sebabnya itu karena kepadatan kerja? Apakah itu karena komunitas teman-teman yang dia sekarang bergaul gitu kan? Itu kan dia bisa tahu semuanya. Karena seharusnya orang mukmin tidak akan berubah dimanapun dia berada.
Antum kalau sudah komitmen untuk menjaga itu akan terjaga. Para salafus saleh, mereka kalau ada di Madinah, dari para sahabat dulu, mereka di Madinah sholat malam, di kancah peperangan mereka sholat malam, lagi safar tiba di satu negara mereka sholat malam, tidak pernah mereka tinggalkan. Tidak akan berubah itu kalau orang mukmin. Antum di Jakarta sholat malam, antum safar ke Bogor, antum safar ke Bandung, antum safar ke Jayapura, misalnya antum safar ke luar negeri, tetap komitmen antum jaga. Memang sudah harus begitu. Ya, Allahu a'lam. Ya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Pertanyaan dari seorang ikhwan Ustaz, yang berencana untuk melakukan akad nikah dan mempersiapkan bulan madu. Apakah boleh Ustadz meniatkan untuk bulan madu bersama istri nanti dengan datang ke kajian? Salah satunya kajian antum Ustadz. Karena alhamdulillah ahwatnya juga mau Ustadz. Apakah boleh datang ke kajian antum atau datang ke kajian lain dengan niat seperti itu Ustadz, selain menuntut ilmu diniatkannya? Tentu saja nggak masalah. Tapi kan biasanya persepsi orang bulan madu itu kan biologis ya. Biasanya begitu. Tapi kalau antum mau selipin waktu di mana antum selesai akad nikah, biasanya antum bersama dengan pasangan, oke kita selipin nih, dalam bulan pertama ini kita selalu hadir majelis ilmu, maghrib, isya, habis itu baru acara suami istri malamnya, ya tidak ada masalah. Nggak ada larangan, malah itu sangat positif, sangat bagus gitu. Sebagian salaf itu menghabiskan malam pertama mereka dengan sholat malam berjamaah. Mereka nggak interaksi biologis. Dinukil banyak sekali kisah dari para salafus saleh pada saat mereka pengantin baru, setelah mereka sholat sunnah, biasanya ada sunnah selepas akad nikah, ya, dan mendoakan ubun-ubun istri, kemudian mereka mulai sholat di malam hari itu, dan akhirnya pasangannya ikut, dan mereka sholat berdua sampai pagi. Ya. Mereka habiskan justru bersyukur kepada Allah dengan ibadah. Karena interaksi biologis bisa setiap saat. Tapi ibadah bersama ini kalau dimulai di awal sekali pernikahan, berarti nanti seakan-akan ada pesan ke setiap pasangan, suami ataupun istri, kedepannya kita begini loh ya. Nah seakan-akan itu sebuah prinsip hidup, itu sangat baik. Ya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Pertanyaan dari seorang saudara muslim yang membantu meminjamkan uang kepada salah satu keluarganya. Namun uang yang saya pinjamkan malah digunakan untuk usaha dan hasil usahanya digunakan untuk berzina dengan perempuan. Dan ketika saya ingin meminta untuk mengembalikan uangnya, saya malah dibilang munafik karena tidak ikhlas dalam membantu. Saya tidak ridho Ustadz jika amanah yang saya berikan malah digunakan untuk berzina. Bagaimana saya harus bersikap Ustadz? Ini butuh mungkin dirincikan lebih dalam ya pertanyaan ini. Kalau saya renungi tadi apa yang dibaca, yang pertama adalah masalah utang. Kalau antum mengutangkan kepada orang lain dan sudah ada akad pembayaran, antum nggak boleh nagih sebelumnya. Ya, kita kan dalam hadis al-muslimuna ala syurutihim. Orang muslim harus sesuai dengan akad yang disepakati. Sekarang saya utangkan kepada Akh Ammar. Beliau mau utang 1 juta rupiah, saya pinjamin. Kapan dibayar Ammar? Insya Allah dibayar bulan depan Ustaz. Misal contoh. Misalnya ini bulan Agustus, nanti akhir September akan dibayar. Saya nggak boleh tiba-tiba datang di akhir Agustus, bayar sekarang utang kamu. Nggak bisa. Karena sudah akadnya begitu. Itu dulu poin dipahami. Terlepas daripada nanti Ammar pakai apa uang itu. Dia mau pakai bisnis kah, dia mau pakai kebutuhan keluarga, karena dia sedang utang kan. Kalau dia mengajak saya investasi, dia buka usaha nih, misalnya kios atau apa. Ustaz ayo ikut nih, saya ikut sama-sama investasi. Nah di saat itu saya bisa intervensi. Ya gitu. Karena ternyata uang yang tadinya untuk investasi kios, ternyata Ammar enggak dipakai untuk kebutuhan keluarganya. Keluar daripada akad. Di situ saya boleh intervensi. Tapi kalau utang piutang, nggak ada urusannya dengan intervensi ini. Kita utangkan orang. Kan gitu. Itu poin dulu. Dan kita cukup mengejar keutamanya. Yang kedua, masalah dia melakukan kemaksiatan. Antum dapat dari mana dia berzina ini? Informasinya dari mana? Hati-hati, bab zina ini, menuduh orang berzina ini bahaya sekali, ini berat. Sudah tahu belum? Kalau kita menuduh orang berzina, harus kita datangkan 3 orang yang lain selain kita, melihat orang yang sama, di tempat yang sama, perbuatan yang sama. Di waktu yang sama. Kalau yang 3 lihatnya di hari Selasa, yang satunya lihatnya hari Rabu, nggak bisa klop saksinya. Kesaksian 4 orang ini sama semua kesaksiannya, barulah si pelaku zina ini dihukum.
Gitu. Tapi kalau tidak, misalnya cuma 2 orang yang berikan kesaksian. Bisa-bisa 2 orang ini yang dicambuk. Saking luar biasanya Islam menjaga, jangan sembarangan ngelapor-laporin orang. Nah, gitu. Kalau ada orang berbuat dosa, kita tahu depan mata, udah kita nasihatin dia. Nasihatin dia. Ya, doakan supaya dapat hidayah, gitu kan? Seperti itu kita lakukan, tapi bukan malah kita menjadikan sebuah permasalahan. Baik, bagaimana mensinkronkan sekarang uang yang utang tadi ini dengan uang yang dipakai untuk berzina, kalaupun betul dia pakai berzina. Antum tetap kembali kepada akad antum utang piutang. Kapan dia mau bayar, yang sudah disepakati itu yang dibayar. Pisahkan ini dengan dia gunakan untuk berzina. Kalau ini betul terbukti dia berzina, di sini tugas antum nasihatin, bukan minta uang antum. Karena saya yakin kalau dia pinjam uang untuk modal, nggak mungkin misalnya 10 juta semua dipakai zina habis. Pastikan dia pakai sebagian, bisa juga dia pakai dari uangnya, bisa juga dia cuma pakai dari marginnya, belum tentu dari uang antum kan. Udah, antum jalan sesuai dengan akad awal, cuma nasihatin dia. Ini saya lihat kemarin kamu berzina, misalnya kalau betul-betul dia lihat, ini haram dalam agama, saya tidak mau dan saya tidak ridho kalau uang saya sampai dipakai untuk itu ya. Oh enggak, saya enggak pakai uang kamu kok, ya sudah. Tapi nanti sesuai dengan akad. Nanti akadnya ingat ya, pembayaran di waktu ini misalnya. Nah seperti itu. Jadi kita harus bijaksana ya. Jadikan setiap pelanggaran saudara kita muslim ajang pahala buat kita. Teman-teman, kalau semua pelaku maksiat kita cuma tahu perangi, musuhi. Lalu siapa yang selamatkan dia dari genggaman tangan iblis? Semua orang muslim yang lagi terjumus dalam dosa ini sedang ditarik tangannya oleh iblis masuk ke neraka nih. Dan kita lihat. Kita mau biarkan musuhi dia sampai dia makin parah masuk ke neraka, atau malah kita selamatkan segera, rangkul dia supaya jangan iblis tarik tangannya. Doakan, nasihatin, berikan masukan. Siapa tahu 1-2 kata yang kita sampaikan menjadi penyebab hidayah. Tidak usah pikir teman-teman bagaimana orang dapat hidayah. Tugas kita hanya menyampaikan. Masalah dia dapat hidayah atau tidak itu nggak penting. Tidak ada masalah dengan itu. Itu nanti urusan dia sama Allah. Yang penting kita sudah ada upaya untuk memberikan masukan. Ya. Baik, pertanyaan berikutnya Ustaz. Ini dari seorang yang ragu akan masuk surga Ustaz. Sebab masih banyak dosa. Khawatir jika terlalu percaya diri justru malah terlena dan sombong. Mohon nasihatnya Ustaz jika kita mengalami hal seperti ini Ustaz. Kalau dia terus dalam dosanya, pelanggaran demi pelanggaran dilakukan, lalu dia berangan-angan akan masuk surga, ini salah. Mirip dengan orang kerja di perusahaan, tapi dia terus melakukan pelanggaran. Dan dia berharap tidak di PHK. Kan tidak mungkin. Pasti satu waktu akan datang, mungkin bukan cuma SP1, SP2, mungkin akan langsung SP3 atau mungkin di PHK, kan gitu. Kenapa teman-teman harus kita menjerumuskan diri kita pada hal-hal yang merusak nama baik kita? Gak usah gitu kan. Kalau dia memang membuka pintu dosa terus dan dia berangan-angan masuk surga, ini gak mungkin. Karena bentrok dengan sunnatullah, peraturan Allah. Allah mengatakan orang yang beriman dan beramal saleh masuk surga. Orang yang maksiat dan membangkang masuk neraka. Enggak mungkin orang membangkang ini masuk surga. Kan gitu. Bagaimana bisa dia lakukan pelanggaran, dia berharap ini balasannya? Enggak mungkin. Bagaimana bisa dia malas-malasan di kantornya, tidak berprestasi, lalu dia berharap dapat semua full fasilitas? Itu enggak mungkin. Kan secara akal sehat enggak mungkin. Gitu kan. Tapi kalau si penanya yang dimaksudkan adalah, saya pernah buat dosa banyak Ustaz. Kira-kira saya masih layak nggak masuk surga? Tentu saja layak. Tentu saja layak. Terlalu banyak contoh dalam masalah ini. Masih ingat kisah Khuwairik, pendeta Yahudi yang masuk Islam di perang Uhud, yang baru syahadat di waktu duha, masuk ikut perang di Uhud, terbunuh. Belum pernah sujud sekalipun. Dulunya ini Yahudi membenci Islam. Tapi dapat hidayah dia masuk Islam. Waktu Nabi SAW lihat jenazahnya, kata Nabi SAW, apakah ini orang tadi yang baru syahadat? Kata para sahabat, ya Rasulullah. Kata ini subhanallah, dia syahadat waktu duha, dia meninggal sebelum duhur, jadi belum kena kewajiban sholat. Kata Nabi SAW, siapa yang melihat penghuni surga, lihat orang ini. Siapa yang melihat penghuni surga yang belum pernah sujud sekalipun, lihat orang ini. Ada juga orang baru masuk Islam dari salah suku Arab, tiba-tiba terbunuh mati syahid. Kata Nabi SAW, dia telah berbuat sedikit, syahadat saja, dan panen pahala yang sangat besar. Artinya apa? Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala.
Allah bisa maafkan sebanyak apapun dosa yang dilakukan gitu kan. Jadi jangan pernah putus asa. Kalau kondisinya dia pernah buat dosa dan dia khawatir terlalu percaya diri dengan dosa yang dulu pernah dilakukan, tapi dia sudah tobat, apakah dia akan masuk surga atau tidak? Kalau ini, maka tidak usah khawatir. Karena kata Nabi SAW, at-taibu minadz-dzamb kaman la dzambalah. Siapa yang tobat dari dosa seperti tidak ada dosanya sama sekali. Dan kita harus yakin dengan itu. Memang kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya ada orang iseng nih, tanda kutip dia bilang begini, kalau gitu Ustaz kita buat dosa aja terus. Toh nanti kita tobat diterima sama Allah. Ini pemikiran yang keliru. Ini syubhat dari syaitan. Jangan diikuti, ya. Kalau ada bisikan untuk berbuat dosa dengan alasan, toh Allah Maha Pengampun, nanti gampang tobat, toh tobat juga akan membersihkan dosa yang lalu. Ini pemahaman keliru dari syaitan. Karena bisa saja tidak sempat taubat meninggal, kan gitu. Dan daripada kita buka pintu dosa, yang misalnya gini, detik-detik di mana orang berbuat zina misalnya di hotel 2-3 jam misalnya. Dia buat dosa di hotel 2-3 jam. Seminggu kemudian dia taubat, bersih dosanya. Karena kalau dia taubat nasuha bersih dosanya kan. Tetapi bandingkan dia dengan orang yang di waktu dia berzina 3 jam tidak buat zina. Lagi di majelis taklim, lagi zikir, lagi sedekah. Kan dicatat pahala tuh. Nah berarti akan beda derajat dia si pelaku dosa ini dengan orang yang beramal soleh kan. Paham gak? Bisa ditangkap pesannya? Allahu a'lam ini. Cuma 3 orang yang ngangguk-ngangguk, yang lain. Nah, paham gak ini? Alhamdulillah, Allah jadi saksi. Saya sudah sampaikan. Ya. Jadi daripada kita terbawa dengan sebuah syubhat syaitaniyah, bahwasanya oh saya kalau buat dosa, toh nanti saya juga taubat. Itu betul, akan taubat bisa dimaafkan. Kalau sempat taubat ya, kita bicara sempat taubat. Kalau tidak sempat meninggal ya sudah berarti akan ada hukuman. Tapi kalau dia sempat taubat, baik. Langsung pertemukan ini dengan orang yang dia buat zina 3 jam. Misalnya hari Senin dia buat zina 3 jam. Minggu depan Senin lagi dia taubat. Bandingkan dia dengan yang hari Senin dia berzina 3 jam itu orang beribadah. Tentu lebih tinggi derajatnya orang ibadah. Lalu untuk apa buat dosa? Kenapa enggak ketaatan saja? Saya pernah sampaikan di pengajian dan saya ingatkan kembali. Teman-teman sekalian, kalau kita menjadi orang mukmin, orang mukminah, orang soleh dan solehah ini, kita enggak bisa nikmati dunia ini. Nggak bisa makan enak, nggak bisa minum, nggak bisa pakai pakaian, nggak bisa punya jabatan, nggak bisa punya harta, nggak bisa biologis, nggak bisa punya anak misalnya. Wajar orang melanggar, kan gitu. Tapi ini tidak. Antum boleh makan sepuasnya, minum sepuasnya, pakai pakaian yang terindah, cari jabatan tertinggi, kumpulkan harta terbaik, boleh. Cari pasangan yang paling sempurna, punya anak sekian banyak, silakan. Selama halal, tak apa-apa. Yang haram itu sedikit, itu aja ditinggalkan. Ingat saya pernah kasih contoh, Allah haramkan babi. Gak boleh kita makan daging babi. Padahal tubuh kita butuh daging kan. Andai saja Allah haramkan semua daging gak boleh. Sapi haram, kambing haram, kelinci, semua tidak boleh. Tapi tubuh kita butuh protein daging. Kan wajar orang melanggar, jadi makan. Ini enggak. Yang diharamkan babi diganti. Sapi, kambing, ayam, kelinci, semua hewan air. Banyak sekali gantinya. Babi ini hanya ujian. Hanya ujiannya saja. Allah kasih kita interaksi biologis. Harus sperma harus ketemu sel telur. Ya. Yang paling umum 99% adalah interaksi biologis. Kan? 1% mungkin dengan bayi tabung misalnya. Maka ini harus terjadi. Kan? Allah tahu itu. Allah ciptakan memang harus ada populasi manusia yang berinteraksi biologis. Untuk membuat itu Allah berikan kita kenikmatan kalau biologis. Supaya orang mau. Laki-laki mau tumpahin sperma. Perempuan juga mau terima sel telur itu. Terima sperma itu. Akhirnya dia hamil. Gendong anaknya. Kalau Allah nggak kasih kenikmatan biologis. Nggak bakal ada orang mau interaksi biologis gitu kan. Tapi Allah kasih kenikmatan. Ada satu sisi Allah haramkan zina. Nggak boleh nih. Karena tidak ikuti peraturan Allah. Tapi satu sisi ada nikah. Allah kasih, silahkan. Setelah nikah biologis sepuasnya, gitu kan. Mau safar, mau masuk hotel, gak ada masalah. Hamil berulang-ulang silahkan. Tapi kan dikasih. Kalau Allah nggak kasih, kita punya syahwat, tapi Allah nggak kasih pintunya. Kan wajar orang berzina. Tapi ini enggak, ada solusinya. Lalu untuk apa buat dosa ini gitu loh. Yang dari tadi kita bahas, untuk apa buka pintu ini? Dan keputusan ada di tangan kita masing-masing teman-teman sekalian. Saran saya buat diri saya dan teman-teman sekalian, tutup keran dosa itu. Dosa itu untuk dipelajari dan dijauhi, bukan dicoba. Babi haram, gak usah bilang, saya mau coba dulu dagingnya. Kenapa Allah haramkan? Gak usah, gak perlu.
Udah langsung aja makan kambing, domba, ayam yang halal, selesai. Kan begitu. Iya.